أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكبر والصلاة والسلام على رسول الله الذي قد علمنا كيف نصلي على الله الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak pengurus Masjid Nurul Yakin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita pada pagi ini yang kita muliakan, hadir bersama kita guru kami Ustaz Agus Riyadi. Kok tahu ambo beliau hadir tadi pagi bu menjelang subuh, nggak berani mau jadi imam bro. Serius tuh mah. Alhamdulillah, aku makin balik juga sama gini. Mengecek di muka guru gue yang bedonya mana? Makan di muka mintuo, basilek di muka pandeka, mengecek di muka guru. Anak ketiga pun an bedo. Ada guru aku risiko kira. Jadi mohon maaf ya. Beliau adalah guru saya, Bapak Ibu yang kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pagi kita dengan doa menyambut pagi. Doa ini selalu dilantunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi kita ambil doa yang paling pendek saja dari hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1391. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada satu istilah di dalam agama kita yang disebut dengan al-muntazar. Apa al-muntazar itu? Al-muntazar itu rentang waktu mulai dari awak dikuburkan oleh saudara-saudara awak sampai nanti di yaumul jaza, yaumul ba'ats, kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi alam yang kita kenal dengan alam barzakh, ketika di alam kubur itu, nah waktu penantian, tempat penantian, zaraf zaman, zaraf makan itu disebut dengan al-muntazar. Waiting roomnya alam barzakh itu. Apa yang kita lakukan di saat alam barzakh itu? Apakah kita akan santai-santai saja? Ternyata tidak. Tidak bisa santai ya Pak. Justru di saat alam barzakh itu, di saat al-muntazar itu kita akan mulai bayar DP. DP pertanggungjawaban amal yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Ko elo amal awak, maka insya Allah kita akan bisa melewati al-muntazar itu dengan tenang dan indah. Tapi ko buruk catatan amal awak, maka nanti saat al-muntazar akan sangat mencekam. Karena di saat al-muntazar itu catatan amal kita ini akan dibentangkan Pak. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surah
yang ke-50 ayat yang keempat. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, kata Allah. Kami tahu apa yang dimasukkan, yang disorongkan ke dalam parit bumi itu, ke dalam liang lahat itu. Wa indana kitabun hafiz, dan kami punya catatan tentang ia. Jadi masing-masing awak ada catatannya Pak Ibu. Dan itu sejalan dengan firman Allah surah yang sama, Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18. Ma bikum min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ada raqib dan atid yang mencatatnya. Di mana dicatatnya? Di kitabun hafiz itu, kitab yang terjaga, yang terpelihara itu. Nah, kitab itu Bapak Ibu akan kita bawa ke dalam Al-Muntazar. Di saat Al-Muntazar itu, kitab itu akan dibentangkan lagi. Catatan kita itu akan dibentangkan, Pak. Maka nampaklah seluruh amal kegiatan yang awak lakukan di permukaan bumi itu. Dan hebatnya Bapak Ibu, catatan amal itu nanti diklasifikasikan, dibagi menjadi 4 bagian. Dan itu ditandai dengan hancurnya anggota tubuh kita. Jadi ketika awak dimasukkan oleh saudara-saudara awak, pulang saudara-saudara awak, barangkali kita sering mendengarnya 7 langkah pengantar terakhir yang mengantarkan kita ke alam barzakh, ke kuburan itu, pulang ke tempat masing-masing. Maka Allah akan mulai mengutus 2 makhluknya. Pertama malaikat Munkar dan Nakir untuk menginterogasi, membentangkan kitab kita tadi itu. Yang kedua cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah itu tugasnya menggerogoti anggota tubuh kita. Nah, maka mau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'adi ketika beliau menafsirkan firman Allah surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang keempat ini. Jadi Bapak Ibu, di saat kita telah dikuburkan oleh saudara kita dan sanak kita, keluarga kita, cacing-cacing tanah akan menghampiri kita dan mulai menggerogoti anggota tubuh kita ini. Dan bagian pertama yang akan digerogoti oleh cacing-cacing tanah itu adalah ma'idatihim. Ma'idah, lambung kita ini. Jadi cacing itu masuk ke dalam mulut awak, masuk ke dalam mata awak, ke dalam telinga awak, tapi langsung menuju lambung. Lambung itu yang akan diurai duluan. Lambung yang akan diurai duluan. Nah, kata Imam As-Sa'adi, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan lambung ini adalah bagian pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang awak masukkan ke dalam lambung awak, ba'a caronya awak memasukkannya ke dalam lambung awak, ba'a caranya beko awak mengeluarkannya dari dalam lambung awak. Itu adalah bagian-bagian yang akan kita pertanggungjawabkan, Pak. Apa yang awak masukkan ke dalam lambung awak, ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Maka keluarlah firman Allah. Contoh surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini. Syaratnya hanya 2, halalan thayyibah. Itu syaratnya cuma 2 itu. Halalan thayyibah. Di ayat 172 Al-Baqarah Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik saja yang ada di permukaan bumi ini, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikulah yang akan sampaikan, awak tidak tatarung di batu gadang depan. Tidak batu-batu gadang yang membuat awak jatuh dulu. Tapi ada kerikil-kerikil kecil yang membuat kita tertarung sehingga nanti kita terjatuh karenanya. Apa kerikil-kerikil kita itu? Contoh, kalau patang mungkin bulan puasa awak suka membuat kolak, ya Bu? Aduh, mencontohkan kolak patang. Oh lain, masih tak kenal kolaknya? Masih tak kenal. Oh masih terasa-rasa ya san. Nah, lah lengkap awak bali bahannya Bu. Lah lengkap awak bali bahannya. Lah awak potong-potong, awak cincang-cincang, awak berasihan, lah awak jarangan kolak tadi. Sadang tak jarang kolak, kiranya lupa daun pandan. Lupa daun pandan, Pak. Abah cari di muka rumah tidak ada daun pandan loh. Di samping rumah tidak ada tumbuh. Baca lihatlah ke rumah tetangga, di pekarangan tetangga kiranya daun pandan sedang hijau-hijau. Tetangga sedang tidak di rumah. Abah
Ambiya saya loh. Hah? Oh beko kecaan Pak. Oh gitu. Pak Ibu, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin apakah kita masih akan hidup sampai beliau pulang dari tempat kerja, sampai beliau pulang dari pasar. Tidak ada yang bisa menjamin Bu. Bisa jadi beko awak sedang lama-lama makan kolak tadi, kolak lah awak masak, lah awak ambil daun pandan tetangga tadi, lah awak masak kolaknya, lah awak makan juga anak keluarga, sedang lama-lama makan, tada nggak berita ibu yang punya daun pandan tadi pulang ke radio di jalan kecelakaan meninggalnya, apa status makanan awak? Kan bisa jadi seperti itu Pak Ibu. Awak masak, awak lape bulan puasa, raso-raso nak malapean salero, babuhe lah sampai di kapal laut. Taraga awak sampai di kapal laut, awak bali bahannya lengkap-lengkap, awak masak, awak jarangan kapal laut tadi itu. Lah raso kalama kironya ruku-ruku kurang. Bentuk tadi juga kironya awak dek malai baladang atau mungkin dak ada tanah untuk berkebun di rumah, baca lihatlah rumah tetangga tadi, balirik toga tetangga tadi kironya ruku-rukunya sedang segar-segar juga. Bah kira-kira. Kadang-kadang ndak ambil dulu beku mintanya depan, minta ke batangnya. Bu minta ruku-ruku dua tangga yang ambil lah, awak yang minta awak lagi jangan ambil lah, ruku-ruku di para tetangga. Kan banyak tuh yang lebih itu tuh. Kiranya lawak masak lah sedang lama-lama makan kapal laut dengan ruku-rukunan bambi tanpa izin tadi itu, tak cakir tak pulang. Bakal sementara awak belum minta izin lagi doa. Apa status makanan yang awak makan dengan keluarga tuh? Itu yang membuat awak jatuhnya. Itu yang membuat awak jatuhnya. Jadi tidak proyek puluhan ratusan juta. Kalau itu jale tuh, ada kontraknya. Kalau tidak proyek miliaran yang membuat jatuh awak itu jale. Kalau halal halal, kalau haram haram, kalau subhat jale barangnya. Tapi yang ruku-ruku dua tangkai, pandan dua lay, kunyi dua lay, apa lay, jeruk 3 lembar, sarai sabatang, itu yang membuat awak jatuhnya Bu. Itu yang membuat awak jatuh. Maka tidak heran awak dulu Idris harus menyusuri sungai itu sampai ke ujung, sampai ke hulunya. Untuk apa? Untuk menghalalkan apel dan lata gigi. Kan coba mendengar cerita itu tuh. Untuk menghalalkan apel yang lata gigi itu Pak Ibu. Sagigi cuman sagigi, tapi karena beliau takut ada darah yang tidak halal mengalir dalam dirinya, ditelusuri sampai ke hulu sungai itu, mencari orang yang punya ladang apel. Kiranya Bapak Ibu, hebatnya kita pasingkir saja yang ikut dari orang tua, dari Idris yang luar biasa ini yang menjaga makanannya karena takut darah halal yang mengalir dalam tubuhnya. Dari istrinya nanti kemudian kan ceritanya menikah di anak pak petani itu, anak pak petani yang sangat menjaga dirinya, yang sangat menjaga mulutnya, yang menjaga matanya, yang menjaga telinganya. Lahir seorang anak manusia yang dikasih nama Muhammad bin Idris. Itu luar biasa hebatnya Pak. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal ribuan hadis, umur 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta 2 kali kota banyak. Dan hebatnya lagi kitab Al-Muwatta itu bisa dipahaminya hanya dalam waktu 1 malam saja. Barang luar biasanya manusia itu Muhammad bin Idris yang kemudian kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa Pak Ibu. Itu tidak lahir serta-merta begitu saja, tapi lahir dari orang tua yang sangat menjaga, laki-laki menjaga makanannya, yang perempuan menjaga akhlak kepribadiannya. Nah itu. Maka apa yang awak masukkan ke dalam lambung awak, pastikan halal dan thayyiban, karena itu nanti akan melahirkan keturunan-keturunan dari darah daging kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'a caranya awak memasukkannya ke dalam lambung awak, itu juga sudah ada tuntunannya. Ada tuntunannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka keluarlah hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2019.
Kata Rasulullah SAW, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Lah awak cari rezeki dengan sumber yang halal. Lah awak temukan makanan dengan dalam bentuk yang sangat baik. Makan ba'a caranya makan, ada tuntunan di dalam agama awak. Ada tuntunan dalam agama awak. Jangan makan dengan tangan kiri, kata Rasulullah, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Jadi kalau awak makan di tangan kiri berarti sama awak jo. Kamu udah ngecek apa? Hah? Saya lagi. Jadi Bapak Ibu, awak makan di tangan kiri, tangan kanan? Tangan kanan. Contoh ketek-ketek saja lah. Kan batu-batu ketek itu yang menaruh awak. Pak Ibu, makan bakwan contohnya. Makan tangan kiri, tangan kanan tuh? Tangan kanan. Kiranya makan bakwan kok pakai lado kutu. Lado kutunya tangan kiri, tangan kanan. Hah? Kan tangan kiri ya, Pak. Karena juga jadi dia kan. Cie bakwan itu 3 lado kutunya. Jadi makan di tangan kanan sekali, makan di tangan kirinya 3 kali. Banyak jadinya Pak Ibu. Itu kalau cie bakwan sekali duduk ampe bakwan selesai. Dua balik lado kutunya. 2 balik kali awak makan di tangan kiri itu, Pak. Itu sekali duduk tuh, Pak. Tapi dalam rasa giku muawak abara bakwan habis. Ada syarat tuh. Kalau syarat 300 lado kutunya. Nah itu lah tuh. Itu baru bakwan. Alun risoles nilai, alun pastel nilai. Banyak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah, hadis Muslim 2024. Kata Rasulullah SAW, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan makan, jangan minum sambil berdiri. Pernah enggak? Pernah juga. Banyak orang karena ini makan minum sambil berdiri. Awak makan bakwan berduduan atau sambil tagak, Pak Ibu? Sambil tagak. Jujur mana itu? Lain berduduan, Ustaz. Kadang-kadang lain berduduan. Kalau makan nasi itu lain berduduan tuh, nak, Bu. Lain berduduan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, kini pas musim lengkeng, mungkin musim apa namanya yang hijau-hijau kulit-kulit bentuk lengkeng tuh? Matua. Pas musim matua, bertamu lah orang menjual matua tuh. Tamu orang menjual matua, taraga awak beli matua. Tanya ke orang yang punya matua, lain mana matua apa-apa? Lain, coba lah Ibu, bacubo, berduduan tuh bayar sampai tagak sih. Bayar sampai tagak sih, Pak. Baik ke pasar, bertamu orang menjual rambutan, bantu itu juga, bacubo rambutannya bayar sampai tagak. Pas musim langsek, bantu itu juga. Pas musim duku, bantu itu juga. Bali lengkeng, bantu itu juga. Banyak, Bapak Ibu, banyak. Banyak jadinya kan. Kalau dihitung-hitung berapa banyak pelanggaran hadis yang Allah lakukan, Bapak Ibu. Cara jalannya itu atau taubat lele. Banyak-banyak taubat. Beko lagi jalan kamu aman tuh. Ya, aman tuh. Nah, jadi seperti itu Pak Ibu. Maka cara memasukkan ke dalam lambung awak itu juga sudah ada tuntunannya di dalam agama kita. Maka ketika ada tuntunan, nanti di saat al-muntazar pasti ada tuntutan. Karena tuntunan dan tuntutan itu tidak akan berpisah. Itu yang kedua. Caranya awak memasukkan ke dalam lambung awak. Lah dape awak sumber makanan yang halal, lah awak makan di tangan kanan, lah awak dudukan makannya. Cara mengeluarkannya dari dalam lambung lain. Itu juga sudah dituntunkan. Kadang-kadang ikut terabaikan juga bagi awak. Cara mengeluarkan dari dalam lambung itu juga akan dituntut nanti di hadapan Allah di saat al-muntazar itu, Bapak Ibu. Ada tuntunannya. Mengeluarkan dari atas misalnya, meludah saja Bapak Ibu, meludah. Itu ada tuntunannya. Sudah diingatkan oleh Rasulullah di hadis riwayat At-Tirmizi nomor 16. Kata Rasulullah, al-basqu 'anil tariqati af'alaiha ratmuha. Meludah di jalan itu adalah sebuah kesalahan dan kita akan dituntut karena itu. Meludah di jalan, meludah di jalan Bapak Ibu. Berapa banyak baca itu di jalan. Kadang-kadang sedang sanang tanang-tanang awak berjalan nampak ludah orang. Dah hijau-hijau sedang digerbung samui. Kan jauh orang dia nyentuh Pak Ibu.
Kalau awak membuat orang jatuh, karena jalan itu akan dilewati oleh orang lain. Ketika awak membuat orang lain tidak nyaman, berarti kita sudah menzolimi dia. Zolimul la yantahi. Sudah menzolimi dia seperti itu. Nah, maka kalau kamu ludah, baca caranya Ustaz, cari sampai meludah, cari tanah yang tidak akan, pokoknya tidak akan dilewati oleh orang lain. Cari tanah, sehingga ludah awak itu capek mati kumannya. Kiranya kumannya mengandung virus corona lo kan. Mati di tanah itu mah, insya Allah. Tidak tanah itu tuh. Tapi kadang-kadang tidak sampai jalan saya doh Bapak Ibu. Dari AT Honda nya meludah Bapak Ibu. Dari AT Honda Pak. Sedang kancang-kancang naik Honda, tabatu meludah saja dari AT Honda itu, tabang-tabang ludahnya. Kawan di belakang sedang terkaja-kaja lo, kawanku lupa membawa helm. Tiba muka kawan kan, pas kawanku sedang menguak lo. Kacau jadinya kan. Maka kalau kamu ludah itu hati-hati dulu, calik-calik dulu. Kalau pakai auto Pak Ustaz, siapkan tisu di atas auto tuh. Itu gunanya tisu. Jadi kalau meludah tidak mungkin pinggir pakai tisu. Kalau tidak ada tisu Pak Ustaz, aduh dua saya balik. Tuh, itu dari atas Bapak Ibu, dari atas. Dari bawah juga sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Maka keluarlah hadis riwayat Ahmad nomor hadis 5236. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu akan buang air, cari tempat-tempat yang tertutup. Cari tempat yang tertutup. Ikon dah di balik bungo di lapihan di kawan kan. Di balik bungo di lapihannya, di balik truk di lapihannya, di balik batang karambi di lapihannya. Di dalam hadis itu disebutkan tuh Pak, cari tempat yang tertutup, cari yang dah ada lubang karena dikhawatirkan beko ada hewan yang katanya ayo, ikut di balik batang karambi balapan. Kalau di rumah oke, awak ada WC di rumah. Tapi pas sedang keluar kota Pak, mencari WC payah. Akhirnya cari si batang karambi balapan di balik batang karambi. Pas di bawah batang karambi itu samui sedang begali-gali jo anaknya, jo cucunya, jo minantunya. Lengkapnya sedang reunian jo kawan-kawannya. Awak buang air di situ. Bagi awak iyo sakete, bagi samu jo banjir Nabi Nuh. Angin itu deh. Tanya aja samu jadinya tuh. Tanya ayo samu Bapak Ibu. Bantu itu Islam sempurnanya mengatur semuanya Bapak Ibu. Bagi awak mungkin samu itu tidak baharaku, tapi Allah memuliakannya. Bahkan Al-Quran sendiri disiapkan ada satu surat namanya surat An-Naml, surat semut. Surat semut begitu Allah memuliakannya kan. Maka tidak heran awak, ya ayyuhan namlah udkhulu masakinakum, wahai kaumku, kaum semut, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian semuanya. Karena sebentar lagi Sulaiman dengan prajuritnya, dengan tentaranya, dengan pasukannya akan lewat. Kata semut kepada prajurit-prajuritnya. Jadi kiranya di dalam dunia semut itu Bapak Ibu, ada lo rajonya, ratu semut namanya. Ratu semut, ada prajuritnya, ada warganya, ada PRT-nya kiranya, ada PRT-nya, ada warganya di situ. Masuk ke sarang-sarang kalian satunya. Dek Sulaiman tahu stop satunya, prajuritnya kasih kesempatan kepada semut untuk berlindung ke dalam sarang-sarangnya. Dek awak basang aja mana baca di lubang sampai babi pisan di situ. Kan luar biasa awak lah, luar biasa awak. Maka ba'a caranya awak mengeluarkan dari dalam lambung awak, baik itu dari atas maupun dari bawah, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berapa menit? Sampai jam 7. Sampai jam 7. Biasa mau dirasakan. Ustaz ya melari lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita, bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam lambung kita, bagaimana nanti cara kita mengeluarkan dari dalam lambung kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban di saat al-muntazor itu. Dan itu pertanggungjawaban pertama yang akan kita lakukan, tentu setelah sholat tentunya. Karena sholat itu adalah puncaknya. Itu adalah pertanggungjawaban pertama yang akan kita lakukan Bapak Ibu, yang akan kita jalani. Maka kalau terlanjur bah caranya oleh Ustaz, baca Ibu tadi itu kan. Apakah catatan kita itu, yang kaleidoskop kita itu bisa dihapus? Walaupun kita belum hafiz ternyata bisa Pak.
Bah cara menghapusnya, maka keluarlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis Rasul itu kan disampaikan ada 3 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Awak masuk di dalam kedua kok. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalaulah takarajuan de awak, maka tutup dengan perbuatan yang baik. Tutup dengan perbuatan yang baik. Apa perbuatan yang baiknya? Istighfar, itulah jaleh itu maha. Salam mokolah barasa mun taniayo da waktu. Apa-apa aku tadi. Tapi apa-apa kamu risiko insyaallah enggak. Risiko kalau di luar tangan. Insya Allah enggak. Tapi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kok seandainya dulu waktu kete-kete, waktu mudu-mudu, awak sekali buang saya di sarang samu itu barat aktif sama ya. Tani ayo dia waktu hancur karena hancur karena banjir bandang awak tuh kan. Barat tuh banyaknya sama tani ayo. Nah itu kita taubati dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Sudah itu apa oleh Ustaz? Agia catatan itu tutup juga catatan-catatan kebaikan. Ada yang baru ternyata di Nurul Yakin. Iya. Apa yang barunya? Oh yang di atas itu. Sekali tercali ada mau kata nampak yang baru ya. Di bawah barunya Pak. Allahu Akbar. Oh iya nah. Pati rasa-rasa lain loh rasanya tadi sujud ya. Hah? Oh jam ya ya, masya Allah luar biasa. Ikut siap rayo atau selama bulan puasa matang saya Pak? Selama bulan puasa saya selesai sadanya. Selesai sadanya. Saya masak. Oh selesai pasang. Bayar dulu. Oh bayarnya dulu dong. Allah. Pak Ibu, kok ladang kok mabuk Pak, ladang kok. Karena kata Rasulullah, awak sistem bayarnya berapa? Cicil. Itu lebih bagus lagi. Ada hadis Muslim 783 Pak Ibu. Ada hadis Muslim 783. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi continue. Maka sistem cicil itu mau yang sana tuh Pak. Mau yang sana. Maka Bapak Ibu sebulan 50.000 misalnya Pak. Sebulan 50.000, ke bulan berikutnya 50.000. Seluruh kita seperti itu. Kalau ada syarat iuran awak berarti sebulan 800. Bagus selesainya tuh. Cicil aja seperti itu lebih bagus. Jadi setiap bulan itu ada catatan-catatan awak bisa. Setiap bulan tercatat lagi. Bulan kita pakai bulan Masehi itu Hijriah. Masehi. Bulan Mei Ibu Ani ada Bu Ani? Aduh. Bulan Mei Bu Ani 300.000 misal. Kalau ada 50.000 jadinya Bu. Nya di dalam hadis 783 itu wa in qalla. Tapi aduam itu continue. Aduam wa in qalla. Sebulan 50.000 Bu Ani, bulan Mei 50.000, bulan Juni 50.000, Beko Juli 50.000, Agustus 50.000, apa itu tarik? Nanti itu tarik. Jadi awak beribadahnya itu tercatat. Bulan sekian ada catatan ibu untuk infak sedekah misalnya kan. Bisa di padang mahsyar di saat kaleidoskop kita dibentangkan, oh ibuku dulu mampir ruku-ruku tetangga tanpa izin. Misal. Tapi lain aku, aduh tanaman ruku-ruku di rumah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada kecian ke tetangga supaya tetangga jangan mampir tanpa izin. Kecian ke tetangga, bu ke ibu para pandan ambil saya lakuan. Tapi lagi hamba pola semangkok deh. Kecian itu. Ya bang, kecian kayak gitu tuh. Tapi jangan minta kolaknya. Berarti ibu tuh paham saya cuma. Aco minta daun pandan tetangga masa iya udah dia kolak. Nah itu kelewatan mana tuh kan? Aco lah tapangke lah marangge daun kunyi kawan. Anda juo babaso, anda juo tibo gulai kepala lagu tadi tuh. Nah itu keterlaluan tuh. Jadi bantu itu secaranya Bu. Jadi walaupun awak misalnya kalau lah keluar kalimat bantu itu tadi aman, insya Allah aman tuh.
Nggak ada was-was apa yang awak makan tadi itu ledo. Jadi kayak gitu aja caranya, Kalau sehingganya catatan-catatan yang ngata karajon dewa assalamualaikum ba Ustaz barakali 100 kali berarti 100 bulan ibu tutui jo 50.000. Amin. Tutui na 100 kali itu jo 50.000 100 bulan misalnya. Nah, seperti itu adalah. Jadi setiap bulan tutui tambuha kata Rasulullah. Bekodar hapus tertutup dia. Nah, seperti itu saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi karena ini adalah pertanggungjawabannya sangat panjang dan itu adalah bagian pertama yang akan kita pertanggungjawaban, maka mari kita perbaiki catatan-catatan amal kita itu. Dengan apa? Dengan menutup dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti ketika Al-Muntazar itu, di saat Al-Muntazar itu dibentangkan kaleidoskop kita, yang terbentang itu adalah catatan-catatan terbaik kita. Bersedekah daun pandan ke tetangga, bersedekah daun kunyi ke tetangga, bersedekah karpet kamu saji, bersedekah lampu kamu saji. Itu luar biasa tuh, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Jadi kok aduh juga yang alun terdaftar di daftar, mana daftarnya Ustaz? Ada di belakang. Nah, jadi kok alun terdaftar awak di situ capek-capek daftar. Di samping awak tanang beribadah di musaji, catatan amal awak itu besok Bu, Pak, itu akan menyelamatkan kita. Kalau indah Bapak Ibu, tidak akan mungkin keluar ayat itu. Ya Allah, tolong lagi ambo kesempatan untuk kembali ke dunia. Tolong lagi kesempatan ambo ila ajalin qarib sabanta saya duit jadinya. Apa yang awak lakukan? Fa'asaddaku, saya akan bersedekah ya Allah. Karena sedekah itu yang akan menyelamatkan kita. Sedekah itu yang akan menyelamatkan awak Bapak Ibu. Ini kesempatan luar biasa ini. Iku mumpung bersyukur awak sebenarnya Bapak Ibu, lah dia peluang oleh pengurus kita untuk apa? Untuk bersedekah itu, untuk memperbaiki, memenuhkan catatan-catatan kita itu dengan catatan-catatan terbaik. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat insya Allah. Kalau sepakat Allah mah istirahat walai. Barangkali itu saja Bapak Ibu untuk pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.